salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti, yang terhormat Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Bapak Marimandarto, kepada yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional sekaligus Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Maria Veronica Irene Harjiono, yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pengembangan Talenta Pusat Prestasi Nasional, Ibu Retno Juni Rahmaningsih. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom dalam rangka peluncuran Ajang Talenta tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya Fitria untuk membantu memulai acara peluncuran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin untuk dapat mengambil sikap sempurna. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan band song Puspresnas, Jujur Itu Juara. Selamat menyaksikan. Semestinya engkau bisa mencobanya lebih
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk kelancaran acara, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita berdoa bersama dan kegiatan yang sudah kita jalankan hari ini bisa berjalan lancar. Bagi yang beragama Islam silakan berdoa, dan bagi yang beragama umum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qiyamah wa biqiyam majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha wal afat wa tawfiqna biha jami'al hajat wa tudahhirna jami'al sayyi'at wa fa'alna biha inda ta'ala wa tuballighuna biha ya Rahim. Pada hari yang penuh keberkahan ini, kami berkumpul dengan bangsa melaksanakan pembukaan yang disediakan oleh kami mohon kepada keberkahan oleh Allah agar program ini dapat berjalan dengan dan memberikan manfaat yang positif. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, serta kekuatan dan mengamalkan. Ya Allah, yang terbaik bagi materi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan petunjuk dan bimbinglah kami semuanya. Dan dasar dagang yang benar, penuh keadilan, kejujuran, dan profesional. Berkanlah kami dari segala hambatan dan permasalahan yang dapat kami tercapai maksud kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Semoga acara kalian ini menjadi ladang amal jariah bagi kami, menjadi pemantik semangat bagi generasi muda, dan menjadi jalan bagi akhirnya pemimpin-pemimpin yang dapat bersaing global serta benar. Allah benar dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya Kepala Pusat Prestasi Nasional sekaligus PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Maria Veronica Irene Hergiono, untuk menyampaikan laporan. Kepada Ibu dipersilakan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Yang kami hormati staf ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, dan segenap hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka peluncuran Ajang Talenta 2025. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah yang telah berkenan hadir. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan talenta anak-anak bangsa di berbagai bidang. Sebagaimana kita ketahui, Ajang Talenta merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan ekosistem pengembangan potensi peserta didik yang lebih luas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Melalui ajang ini, kita tidak hanya mengidentifikasi dan mengembangkan bakat anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan mereka ruang untuk berinovasi, berkreasi, dan berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2025, Ajang Talenta akan terus diperkuat dengan berbagai inovasi, penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, serta perluasan cakupan peserta didik. Oleh karena itu, peran aktif Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Kemendikdasmen di daerah sangatlah penting dalam menyukseskan program ini. Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih erat dalam sosialisasi, seleksi, hingga pendampingan peserta didik agar semakin banyak talenta-talenta terbaik yang bisa kita fasilitasi menuju prestasi yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan penyelenggaraan Ajang Talenta Nasional 2025, saya ingin melaporkan beberapa hal penting tentang persiapan dan pelaksanaan ajang ini. Pertama, kami telah melakukan sejumlah penyesuaian agar dapat menyelenggarakan kompetisi ini dengan kualitas yang optimal. Salah satunya adalah memaksimalkan penyelenggaraan secara daring untuk memungkinkan lebih banyak siswa dari berbagai daerah untuk berpartisipasi tanpa harus terhambat oleh biaya logistik atau keterbatasan tempat. Kedua, kami telah menyusun rancangan Ajang Talenta tahun ini agar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, mulai dari SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, MAK, dan pendidikan khusus. Ajang Talenta tahun 2025 yaitu bidang riset dan teknologi adalah OSN atau Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Lomba Kompetensi Siswa, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Untuk bidang seni budaya, ada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N, Lomba Debat Indonesia. Bidang olahraga akan ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Gala Siswa Indonesia. Penyelenggaraan Ajang Talenta tahun 2025 ini, kami tambahkan juga IPS dan literasi sastra dan senam bagi murid SD, dan kami perluas juga kesempatannya dalam hal jumlah peserta di semua ajang dan jenjang pendidikan. Ketiga, kami juga akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran Ajang Talenta 2025 ini. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan talenta di Indonesia. Ajang Talenta 2025 akan dilaksanakan di 3 bidang manajemen talenta nasional dengan total 140 cabang ajang atau cabang lomba dan akan diselenggarakan secara bertahap dimulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.
Pada tingkat nasional, seleksi akan mulai dilaksanakan pada Juli 2025, diawali dengan lomba kompetensi siswa bagi peserta didik jenjang pendidikan menengah. Dengan tahapan yang sistematis, kita berharap dapat menjaring bakat-bakat terbaik dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi secara sehat dan sportif. Hadirin yang terhormat, panduan pelaksanaan Ajang Talenta 2025 akan segera dirilis pada laman Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Panduan teknis ini nantinya juga akan digunakan sebagai acuan bagi panitia dan penyelenggara lokal atau daerah. Kami siapkan juga platform digital guna mempermudah proses pelaksanaan Ajang Talenta tersebut. Dalam penyelenggaraan Ajang Talenta 2025 ini, kami juga menggandeng berbagai pihak, baik dari dunia akademik, industri, maupun komunitas kreatif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan kualitas ajang ini, baik dari segi materi kompetisi, metode pembinaan, pemberian penghargaan, dan kesempatan lebih lanjut bagi para peserta terbaik. Saya juga ingin mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan ajang ini dengan memastikan fasilitas dan sarana yang memadai di setiap tahapan seleksi. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menciptakan lingkungan kompetisi yang kondusif dan inspiratif bagi para peserta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan dan penyelenggaraan ajang di tahun ini. Semoga Ajang Talenta 2025 dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan melahirkan generasi emas yang berprestasi dan berdaya saing global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Maria Veronica Irene Hergiono atas laporannya. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Jenderal yang akan disampaikan oleh Ibu Suharti kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Bapak Mari Mandarto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, Bapak Makruf, Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, para praktisi, para pengamat, para pemerhati pendidikan, kemudian juga kepala sekolah, pendidik, orang tua, para pejabat di lingkungan Kemendikdasmen, tentu saja Kepala Pusat Prestasi Nasional yang juga sekaligus pelaksana tugas Balai Pengembangan Talenta atau BPTI Kemendikdasmen, Ibu Maria Veronica Irene Hergiono, beserta seluruh jajaran sebagai penyelenggara kegiatan ini, dan tentu saja yang teristimewa, seluruh talenta Indonesia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul meskipun sebagian besar secara daring dalam peluncuran Ajang Talenta 2025. Ajang ini adalah bukti komitmen kita semua untuk menggali, mengembangkan, dan memfasilitasi potensi anak-anak Indonesia di berbagai bidang. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, kita ingin mendorong prestasi mereka, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Ibu, Bapak semuanya, dan tentunya adik-adik, kami percaya bahwa setiap anak Indonesia berhak
mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Kami sangat percaya setiap anak punya potensi yang bisa dikembangkan. Jadi meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, komitmen untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi anak-anak tetap menjadi prioritas kita semua. Oleh karena itu, teknologi dan inovasi yang relevan tetap kita akan gunakan untuk supaya ajang yang kita miliki di tahun 2025 tetap dapat berjalan, tetap inklusif, merata, dan dapat diakses oleh semua seluruh anak Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, ajang talenta yang kita lakukan ini adalah wadah bagi generasi muda Indonesia untuk mengasah keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, itu sangat, dan menunjukkan potensi terbaiknya. Selain itu, ajang talenta ini juga bukan sekedar kompetisi saja, bukan tempat untuk bertanding saja, tetapi juga untuk teman-teman semua, untuk talenta Indonesia, untuk saling mengenal, saling membentuk komunitas, dan tentu saja lebih lanjut saling menyemangati untuk menjadi talenta yang lebih baik lagi. Dan dengan berjejaring, kita berharap juga budaya meritokrasi yang sehat bisa tumbuh dan berkembang untuk masa depan Indonesia. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa semua yang hadir di sini dalam acara ini ingin binaannya, siswanya, putra-putrinya, dan para siswanya sendiri yang hadir ingin punya prestasi yang gemilang. Kemendikdasmen akan terus memastikan bahwa ajang ini akan menjadi sarana eksplorasi diri yang bermakna di bidang tadi yang sudah disebut oleh Bu Iren, riset dan inovasi, seni budaya, dan juga olahraga. Setiap peserta adalah bukti bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa sampai kota besar. Semua punya talenta. Namun di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, kita harus memastikan bahwa program ini bisa berjalan secara efektif, secara efisien, dengan tanpa mengurangi kualitas dari pelaksanaan. Oleh karena itu, ajang tahun 2025, ajang talenta tahun 2025 menerapkan pendekatan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem seleksi yang lebih terstruktur, serta kolaborasi erat antara pemerintah, sekolah, dan juga tentu saja ini komunitas pendidikan yang terus-menerus mendukung program-program pengembangan talenta di kementerian. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas ajang ini dan juga memastikan lebih banyak peserta untuk bisa ikut serta tanpa mengurangi makna dan esensi dari kompetensi dari ajang-ajang yang akan dilakukan. Lebih dari sekedar ajang untuk bakat, kegiatan ini juga untuk membangun karakter, menanamkan nilai disiplin, nilai kerja keras, sportivitas yang mungkin tidak akan tumbuh kuat kalau tidak didukung dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan bersama ini. Ibu, Bapak yang kami hormati dan tentu saja adik-adik, mari kita bersama mendukung pengembangan minat dan bakat anak-anak Indonesia. Kami percaya betul bahwa pendidikan terjadi di mana saja, di ruang kelas, ya di luar kelas, dan melalui pengalaman bermakna, itulah kita mendorong kreativitas dan inovasi anak-anak kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salam kepada seluruh jajaran yang terlibat pada ajang Talenta 2025, utamanya anak-anak, adik-adik yang merupakan talenta Indonesia hebat, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depan. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, tunjukkan kemampuan terbaik, perluas pertemanan dan persahabatan, serta teruslah belajar untuk masa depan yang lebih gemilang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati acara ini, sehingga acara Ajang Talenta 2025 ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan semangat prestasi untuk semua, mari kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua, sampai ke pelosok negeri, sehingga terwujud yang namanya pemerataan dan keberagaman prestasi bagi seluruh anak Indonesia. Demikian dari saya, dan dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Ajang Talenta tahun 2025 resmi diluncurkan. Selamat berkompetisi, tunjukkan talenta terbaik kalian, dan jadilah kebanggaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Suharti sudah memberikan sambutan dan semangatnya untuk kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video profil BPTI yang selamat menyaksikan. Di jantung semangat Indonesia untuk membangun generasi emas, berdiri Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menemukan, membina, dan mengembangkan talenta terbaik bangsa. Kami percaya setiap anak muda Indonesia memiliki potensi luar biasa. Potensi yang dengan bimbingan dan dukungan yang tepat dapat menjadi kekuatan besar untuk kemajuan bangsa. Melalui program-program unggulan kami seperti Olimpiade Sains Nasional, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kami menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Kami tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun karakter yang tangguh, kreatif, dan inovatif. Bersama-sama, kita menciptakan generasi pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global. Inilah kami, Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaya saing, inovatif, dan penuh inspirasi, karena talenta Indonesia adalah kekuatan bangsa. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menginspirasi, membina, berprestasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya Kepala Bidang Pengembangan Talenta, Ibu Retno Juni Rohmaningsih, untuk menyampaikan paparan Ajang Talenta tahun 2025. Kepada Ibu Retno, kami persilakan. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Kepala Pusat Prestasi Nasional, sekaligus PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Ajang Talenta Nasional Peserta Didik bertujuan untuk memberikan wadah bagi peserta didik dan menghasilkan talenta yang berprestasi, berkarakter, dan berdaya saing global. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari Ajang Talenta yang menghasilkan talenta peserta didik. Ajang Talenta 2025 diselenggarakan secara daring dalam 3 bidang. Bidang yang pertama, riset dan inovasi. 3 subbidang, 4 ajang talenta, dan 79 cabang ajang. Sedangkan bidang seni budaya memiliki 5 subbidang, 2 ajang talenta, dan 49 cabang ajang. Untuk bidang olahraga, ada 1 subbidang, 2 ajang talenta, dan 12 cabang ajang, dengan keseluruhan subbidang 9, 8 ajang talenta, dan 140 cabang ajang. Bidang riset dan inovasi. Untuk subbidang sains, ajang talenta yang diselenggarakan adalah Olimpiade Sains Nasional untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar SD, MI, sederajat memiliki cabang ajang talenta matematika, IPA, dan IPS. Untuk SMP, MTS,
sederajat, cabang ajang talenta, matematika, IPA, dan IPS. Untuk SMA, MA, SMK, MAK, sederajat, cabang ajang talenta ada 9. Yang pertama, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, ekonomi, geografi, astronomi, dan kebumian. Penambahan ajang talenta tahun ini adalah di OSN SD dengan bidang IPS. Untuk sub bidang riset dan teknologi, ada 2 ajang talenta, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI yang diikuti oleh peserta pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk pendidikan dasar SMP, MTS sederajat, pendidikan menengah SMA, MA, SMK, MAK sederajat dengan cabang ajang talenta ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan terapan. Untuk lomba kompetensi siswa LKS diikuti oleh peserta pendidikan menengah SA, SMA, MA, SMK, MAK sederajat. Untuk 38 cabang ajang lomba. 1. Teknik pemasangan batu bata. 2. Teknik instalasi kelistrikan. 3. Teknik pemasangan tegel keramik dinding dan lantai. 4. Teknik tata udara dan pendingin. 5. Teknik perancangan pemesinan CAD. 6. Robot manufacturing system. 7. Robotika mobile. 8. Mekatronik. 9. Elektronika. 10. Sistem kendali industri. 11. CAD building. 12. Teknik pengelasan. 13. Teknik perbaikan bodi mobile. 14. Motorcycle. 15. Teknologi otomotif mobil. 16. Metrologi. 17. Alat berat. 18. Teknologi informasi piranti lunak untuk bisnis. 19. Teknologi informasi sistem administrasi jaringan. 20. Komputasi awal. 21. Teknologi keamanan cyber. 22. Kabel jaringan komputer informasi. 23. Farmasi. 24. Teknologi desain grafis. 25. Keperawatan, kesehatan dan sosial. 26. Penataan rambut. 27. Tata kecantikan, terapi kecantikan. 28. Landscape dan pertamanan. 29. Nautika. 30. Perikanan. 31. Digital marketing. 32. Pelayanan restoran. 33. Hotel resepsionis. 34. Teknik desain lama. 35. Teknologi mode. 36. 3D Games Art. 37. Pembuatan kabinet. 38. Robot welding. Redesign pada cabang ajang talenta OPSI menjadi IPA, IPS, dan IPT. Sedangkan redesign pada ajang talenta LKS Dikman menjadi 3D Game Art, perikanan, nautika, motorcycle, digital marketing, farmasi, dan metrologi. Serta 1 cabang ajang talenta robot welding yang dieksibisikan. Untuk lomba kompetisi siswa peserta pendidikan khusus SMPLB, SMALB, sederajat ada 9 cabang ajang talenta, 1 hantaran, 2 kecantikan, 3 kreasi barang bekas, 4 kriya kayu, 5 membatik, 6 tata busana, 7 merangkai bunga, 8 tata boga, 9 teknologi informasi. Sedangkan untuk subbidang inovasi, Festival Inovasi dan Peserta Pendidikan Menengah, SMA, MA, SMK, MAK sederajat.
dengan 11 cabang ajang talenta. 1. Agribisnis agroteknologi kemaritiman. 2. Kesehatan. 3. Wirausaha sosial. 4. Pariwisata. 5. Teknologi digital. 6. Kuliner. 7. Fashion. 8. Games. 9. Animasi dan video. 11. Seni budaya. Sebidang seni rupa dan kriya, film, musik, bahasa dan sastra, seni pertunjukan dan teater. Ajang talenta kali ini yaitu Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N yang diikuti oleh peserta dari jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yaitu untuk pendidikan dasar SD MI sederajat ada 7 cabang ajang talenta. 1. Gambar ekspresi. 2. Menyanyi solo. 3. Tari. 4. pantomim. 5. kriya. 6. Menulis cerita. 7. mendongeng. Untuk pendidikan dasar SMP MTS sederajat, cabang ajang talenta. 1. Ensemble campuran 3 alat musik. 2. Kreativitas musik tradisional. 3. Menyanyi solo. 4. Ilustrasi. 5. Pantomim. 6. Tari kreasi. 7. Menulis cerita. Dan 8. Mendongeng. Sedangkan untuk pendidikan menengah, SMA, MA, SMK, MAK sederajat, ada 15 cabang ajang talenta. 1. Menyanyi solo putra dan putri. 2. Film pendek. 3. Instrumen solo gitar. 4. Kreativitas musik tradisional. 5. Cipta lagu. 6. Komik digital. 7. Kriya. 8. Desain poster. 9. Fotografis. 10. Tari kreasi. 11. Monolog. 12. Baca puisi. 13. Menulis cerita pendek. 14. Jurnalistik. Dan 15. Cipta puisi. Penambahan cabang ajang talenta menulis cerita dan mendongeng pada FLS 3N Dikes. Sedangkan untuk peserta di pendidikan khusus SDLB sederajat, FLS 3N memiliki 3 cabang ajang talenta. 1. Menyanyi solo. 2. Gambar ekspresi. 3. Mewarnai. Dan untuk pendidikan khusus SMPLB, SMALB sederajat ada 14 cabang ajang talenta. 1. Cipta dan baca puisi. 2. Cipta komik strip. 3. Desain grafis. 4. Melukis. 5. Menyanyi solo. 6. MTQ. 7. Pantomim. 8. Bercerita atau storytelling. 9. Fashion show. 10. Film pendek. 11. Fotografi. 12. Menari. 13. Pencaksilat. Dan 14. Vlog. Sedangkan bahasa dan sastra ada ajang talenta Lomba Debat Indonesia atau di LDI untuk pendidikan menengah SMA, MA, SMK, MAK sederajat. Ada 2 cabang ajang talenta, yaitu Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Lomba Debat Bahasa Inggris. Untuk bidang lomba olahraga, ada 2 ajang talenta, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Gala Siswa Indonesia. Untuk O2SN, diikuti untuk peserta pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Untuk pendidikan dasar SD, MI sederajat, cabang ajang talenta 1. Pencaksilat. 2. Karate. 3. Senam. Untuk SMP MTS sederajat, SMA, MA, SMK, MAK sederajat, cabang ajang talenta yaitu pencaksilat dan karate. Sedangkan untuk pendidikan khusus ada cabang ajang talenta 1. Atletik. 2. Bocce. 3. Bulu tangkis. 4. Tenis meja. Dan Gala Siswa Indonesia khusus untuk peserta pendidikan dasar SMP dengan cabang ajang talenta sepak bola. Untuk mekanisme seleksi ajang talenta, 1.
Olimpiade Sains Nasional atau OSN, pelaksanaan seleksi terpusat di BPTI. 2. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), pelaksanaan seleksi terpusat di BPTI. 3. Lomba kompetensi siswa LKS, seleksi di daerah masing-masing, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, sedangkan SK pemenang diserahkan ke BPTI. Untuk Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI, seleksi di daerah masing-masing, SK pemenang diserahkan ke BPTI. 5. FLS3N, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Indonesia Nasional, seleksi di daerah masing-masing, SK pemenang diserahkan ke BPTI. 6. Lomba Debat Indonesia LDI, seleksi di daerah masing-masing, SK pemenang diserahkan ke BPTI. 7. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, seleksi di daerah masing-masing, SK pemenang diserahkan ke BPTI. Dan ke-8, Gala Siswa Indonesia atau GSI, seleksi di daerah masing-masing tentang teknik persepak bolaan. SK pemenang diserahkan ke BPTI. Nah, kali ini adalah jadwal ajang talenta BPTI 2025, jenjang Dikdas, Dikman, dan Diksus. Kita mulai dari bulan Juli. Di bulan Juli, jenjang Dikman, yaitu Lomba Kompetensi Siswa LKS tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025. Untuk bulan Agustus, jenjang Disabilitas, Lomba Kompetensi Siswa LKS tanggal 11 sampai dengan 16 Agustus 2025. Untuk jenjang Dikman dan Diksus, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus 2025. Untuk September, jenjang Dikdas, ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tanggal 1 sampai dengan 6 September 2025. Untuk ajang Dikdas, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional pada tanggal 15 sampai dengan 20 September 2025, sedangkan jenjang Dikman dan Diksus tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2025. Dan untuk jenjang Dikdas, ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tanggal 21 sampai dengan 27 September 2025. Bulan Oktober, di jenjang Dikman ada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2025. Untuk jenjang Dikman, FIKSI, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, tanggal 13 sampai dengan 18 Oktober 2025. Jenjang Dikman, Lomba Debat Indonesia, tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2025. Dan jenjang SMP, ada Gala Siswa Indonesia, tanggal 20 sampai 25 Oktober 2025. Sedangkan di bulan November, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI, jenjang SMP SMA, tanggal 9 sampai dengan 15 November 2025. Untuk itu, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak dan sampai bertemu di sosialisasi Juknis. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Retno Juni Rahmaningsih atas paparannya terkait ajang talenta tahun 2025. Selanjutnya, perlu kami informasikan terkait panduan teknis ajang talenta yang akan disosialisasikan minggu depan. Untuk informasinya, silakan Bapak dan Ibu untuk memantau sosial media Pusat Prestasi Nasional. Kemudian khususnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peluncuran ajang yang barusan kita lewati bersama, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dengan melakukan scan barcode yang ada pada layar Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk dapat scan barcode yang ada pada layarnya masing-masing.
jika memang ada pertanyaan terkait peluncuran Ajang Talenta tahun 2025. Demikianlah rangkaian acara peluncuran Ajang Talenta tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu seluruh undangan yang sudah menyempatkan hadir di Zoom ini. Akhir kata, saya Fitria pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, kekurangan selama acara berlangsung. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.